Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019 7100059. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Sayakti, NIM 2019 7100086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Filiana dengan NIM 2019 710380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafisah Nur dengan NIM 2019 710415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019 710468 dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofas Marani dengan NIM 2019 710652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ulaning Tias dengan NIM 2019 710786. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alisa Marcelina dengan NIM 2019 710804 dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pinjaman, kerjasama, dan bagi hasil. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Al-Qard adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau yang biasa disebut mutarid yang memerlukannya. Secara terminologi, Al-Qard ialah suatu akad antara dua pihak. Pertama, memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana ia diterima dari pihak pertama. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama yaitu pihak yang meminjamkan atau yang biasa disebut mutarid. Ada syarat yang biasa disebut mukrid. Yang A, ahliyat at-tabaru atau layak sosial. Dan yang B adalah ikhtiar atau tanpa ada paksaan. Untuk yang kedua adalah barang yang dihutangkan atau biasa disebut muktarat atau makut alaih. Ada syarat barang yang dihutangkan. Misalnya A, misalkan benda bernilai yang mempunyai persamaan, dan yang B adalah dapat dimiliki, dan yang C adalah dapat diserahkan kepada pihak berhutang, dan yang D adalah telah ada pada waktu yang diperjanjikan. Untuk yang terakhir adalah yang ketiga adalah sikhat ijab kabul. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang etika dalam hutang piutang qard. Ada 3 etika dalam hutang piutang qard. Yang pertama yaitu hutang piutang Al-Qard harus ditulis dan ditransaksikan. Yang kedua, orang yang berhutang harus membayar tepat waktu. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil keuntungan. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang pinjaman qard. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman fakatubuhu. Artinya, hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1.
Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisyarah. Artinya, dan jika ia orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan memberikan pinjaman. Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan. Dalam Islam, orang yang memberikan hutang atau pinjaman pada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena terdapat pahala yang besar. Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan juga disyariatkan pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Inna khairakum ansanukum qada'an, yang artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai al-syirkah. Pengertian syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah, yakni pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih. Istilah lain dari syirkah adalah musyarakah. Musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis syirkah terbagi menjadi dua macam, yakni syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak merupakan kepemilikan bersama pada dua orang atau lebih yang memperoleh suatu kekayaan tanpa melalui perjanjian kemitraan yang resmi. Jenis syirkah amlak terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syirkah ikhtiariyah, yakni perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Contohnya adalah hibah, wasiat, dan wakaf dari orang lain. Kemudian yang kedua ada syirkah ijbariyah, yakni perserikatan antara dua orang atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis, seperti kematian. Contoh dari syirkah ini adalah harta warisan. Kemudian yang kedua ada syirkah uqud, yakni kemitraan yang membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Jenis syirkah uqud menurut Syafi'i dan Maliki terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada syirkah abdan, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal kerja. Kemudian yang kedua ada syirkah wujuh, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak tidak menyertakan modal sama sekali, tetapi berdasarkan kepercayaan. Kemudian yang ketiga ada syirkah inan, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak bisa memberikan kontribusi kerja atau kontribusi modal. Kemudian yang terakhir ada syirkah mufawadah, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana semua syirkah terlibat di dalamnya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima
Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian syirkah menurut ulama Hanafiyah. Pembagian syirkah menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syirkah amwal, yang kedua adalah syirkah amal atau syirkah abdan, yang ketiga adalah syirkah wujuh. Jadi yang pertama adalah syirkah amwal, adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko atau kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah mereka sepakati di awal. Yang kedua itu adalah syirkah amal atau syirkah abdan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Yang ketiga itu adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, lalu mengutang barang secara bersama-sama atau membeli barang masing-masing dengan kontan. Kemudian mereka bersama-sama menjualnya dengan keuntungannya untuk mereka sendiri. Yang selanjutnya mengenai dasar hukum syirkah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Hurairata rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana tsalitsu syarikaini ma lam yahun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu kharajtu min bainihima. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang sedang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka atau tidak melindungi mereka. Dan sudah diperjelas lagi dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Materi yang selanjutnya mengenai bagi hasil. Bagi hasil adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari hasil yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga ataupun lebih dari itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak nantinya. Bagi hasil yaitu nisbah yang besarnya ditetapkan di awal transaksi yang bersifat fixed, tetapi nilai nominalnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi terlebih dahulu nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mudharabah dan ayat Al-Quran dari bagi hasil. Mudharabah sendiri yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu sohibul almal atau lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu mudharib atau nasabah bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Selanjutnya, yaitu ayat Al-Quran dari bagi hasil. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Kemudian ada hadis dari bagi hasil. Karena Sayyidinal Abbas bin Abdul Muthalib idza dafa'al mala mudharabah ishtarata ala sahibihi an la yasluka bihi bahra wala yanzila bihi wadiya wala yashtariya bihi dabbah zata kabidin rotbatin fa in fa'ala dzalika dhamina fabalagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazuhum.
yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudorobah, ia mensyaratkan kepada mudoribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudorib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Yang pertama yaitu penentuan besaran. Penentuan besaran bunga seperti pengertiannya ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut. Yang kedua yaitu acuan pembagian. Acuan besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan. Sedangkan acuan bagi hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang dibiayai oleh kredit tersebut. Yang ketiga yaitu besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis, di mana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga, serta jumlah pembayarannya setiap periode juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar, maka bagi hasil pendapatan juga besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, bank yang memiliki sifat bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksi besar. Yang keempat yaitu eksistensi. Penerapan bagi keuntungan dengan sistem menggunakan bunga sangat diragukan, bahkan dikecam beberapa kalangan karena dirasa mengaplikasikan sistem riba. Sedangkan untuk sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dengan penentuan bunga. Yang pertama, pada penentuan besarnya rasio, nisbah atau bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, besarnya rasio pada bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan. Yang keempat, ada besarnya bagi hasil meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Adapun yang kelima, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sedangkan pada penentuan bunga, yang pertama ada penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, ada pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan, tanpa menimbang apakah proyek untung atau rugi. Yang keempat, ada jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat. Adapun yang kelima, keberadaan bunga dikecam oleh seluruh agama, termasuk Islam.